Halo, selamat datang. Yuk kita luangkan waktu sejenak untuk membedah salah satu kitab klasik yang luar biasa, sebuah warisan spiritual yang sudah menginspirasi banyak orang selama ratusan tahun. Ini dia kitabnya, Risalat Al-Mudzakarah, yang artinya kitab peringatan. Isinya singkat, padat, tapi dalam banget. Ini adalah semacam peta jalan buat kita untuk mencapai kesadaran spiritual, ditulis oleh seorang ulama besar dalam sejarah Islam. Oke, ini dia peta perjalanan kita kali ini. Pertama, kita kenalan dulu sama penulisnya. Terus kita bedah konsep intinya, yaitu takwa. Setelah itu, kita lihat apa sih buah manis dari ketaatan dan apa akibat buruk dari dosa. Dan terakhir, yang paling penting, kita bahas langkah-langkah praktisnya. Oke, mari kita mulai dari awal. Siapa sih sosok di balik pesan yang begitu kuat ini? Imam Al-Haddad ini benar-benar sosok yang luar biasa. Bayangkan ya, beliau kehilangan penglihatannya sejak kecil, tapi itu sama sekali nggak menghalangi beliau untuk jadi seorang ahli ilmu agama yang dihormati. Beliau ini seperti mercusuar ilmu dan spiritualitas dari Tarim, Yaman, dan karya-karyanya sampai sekarang masih terus dipelajari di seluruh dunia. Nah, sekarang kita masuk ke jantung pembahasannya. Seluruh kitab ini itu intinya berputar di satu konsep yang sangat fundamental, takwa. Jadi apa sih sebenarnya takwa itu? Gampangnya gini deh, takwa itu adalah kondisi di mana kita selalu sadar, selalu eling bahwa Tuhan itu ada dan melihat kita. Kesadaran inilah yang jadi semacam rem atau perisai yang ngebimbing kita untuk selalu berbuat baik dan ngejauhin yang salah. Nah, biar lebih kebayang, ulama besar Imam Al-Ghazali bantu kita memecah konsep takwa ini jadi 3 tingkatan. Mulai dari rasa hormat dan kagum di dalam hati, lalu diwujudkan lewat ketaatan dan ibadah, sampai puncaknya adalah menjaga hati kita tetap bersih dari noda-noda dosa. Dan ini bukan konsep buatan manusia loh. Al-Quran sendiri yang memerintahkan kita untuk mencapai kondisi kesadaran ini. Ini bukan sesuatu yang bisa didapat dalam semalam, tapi sebuah komitmen seumur hidup. Oke, kalau kita sudah berusaha hidup dengan takwa, terus apa untungnya buat kita? Apa buah manis yang bisa kita petik? Nah, kitab ini ngejelasin kalau hidup dengan penuh kesadaran itu bukan berarti hidup jadi serba terbatas. Justru sebaliknya. Itu akan membuka pintu-pintu petunjuk, ngasih jalan keluar dari masalah, bahkan mendatangkan rezeki dari arah yang gak kita sangka-sangka. Plus, ada pengampunan dan yang paling utama, cinta dari Tuhan. Dan tentu saja, puncaknya adalah janji yang paling indah, surga. Sebuah ganjaran berupa kedamaian dan kebahagiaan abadi yang digambarkan dengan sangat indah di dalam Al-Quran. Tapi, untuk benar-benar paham pentingnya takwa, kitab ini juga ngajak kita lihat sisi sebaliknya, sisi gelapnya, yaitu akibat dari kelalaian dan perbuatan dosa. Lihat deh perbandingannya, ini kontras banget, kayak siang sama malam. Ketaatan itu bawa cahaya dan ketenangan ke dalam hati kita, bikin kita makin dekat sama Tuhan. Sebaliknya, kemaksiatan itu bawa kegelapan, kegelisahan, dan bikin kita makin jauh darinya. Ada satu perumpamaan dari Nabi Muhammad yang ngena banget soal ini. Setiap dosa itu kayak satu noda hitam kecil di hati kita. Kalau kita nggak segera bersihin dengan taubat, noda itu akan terus bertambah sampai akhirnya menutupi seluruh hati kita. Ngeri ya? Oke, kita udah lihat betapa indahnya ketaatan dan ngerinya dosa. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya? Gimana kita bisa menumbuhkan takwa dan terus berjalan di jalan yang benar? Nah, kitab ini ngasih kita resep yang jelas dan praktis. Ini dia toolkit spiritual kita. Isinya bukan hal-hal yang muluk-muluk kok. Cukup mulai dari yang wajib dengan tulus, tambah dengan yang sunnah, terus jaga lisan dan hati dengan zikir, kalau salah langsung minta ampun, selalu bersyukur, dan yang gak kalah penting, kelilingi diri kita dengan ilmu dan orang-orang baik. Dan ada satu formula indah banget yang dijelasin dalam sebuah hadis qudsi. Intinya, bangun dulu fondasi yang kokoh dengan ibadah-ibadah wajib. Setelah itu, hias bangunan spiritual kita dengan amalan-amalan sunnah. Itulah jalan untuk meraih cintanya. Nah, pesan Imam Al-Haddad ini abadi banget ya. Karena nggak cuma ngasih kita teori, tapi juga sebuah pertanyaan personal yang menantang kita. Jadi, setelah mendengar semua ini, coba kita renungkan. Apa satu langkah kecil pertama yang bisa kita ambil mulai hari ini juga?